Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Enu Sofyana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang gaya belajar kaum milenial di era COVID-19. Oke, yang pertama adalah menurut Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, ada 7 tips bagi pengajar baik guru maupun orang tua. Yang pertama adalah jangan stres untuk menghadapi COVID-19, karena jika kita stres itu akan mengganggu terhadap imun kita. Apalagi sekarang mahasiswa atau anak sekolah, bila mereka dipusingkan dengan COVID-19, cara berpikir mereka akan dibagi oleh dua. Yang pertama adalah tentang pembelajaran, yang kedua adalah tentang pandemi. Yang kedua adalah membagi kelas menjadi kelompok kecil. Nah, di sini pembagian kelas itu didasarkan oleh kompetensi yang tidak semua murid bisa memiliki kemampuannya sebanding, karena jika mereka dipisahkan dengan yang lebih pandai, maka mereka tidak akan berkembang. Nah, untuk ketiga adalah guru mencoba basic learning. Yang keempat adalah alokasikan lebih banyak waktu untuk murid yang tertinggal agar mereka tetap bisa ikut dalam pembelajaran itu dan tidak merasa bingung tentang pembelajaran tersebut. Nah, untuk yang kelima adalah pengajar bisa menguatkan konsep fundamental yang mendasari kemampuan murid untuk bisa sukses di berbagai mata pelajaran. Nah, agar murid bisa lebih pandai atau bisa tertangani dalam masalah ini, mereka harus diajarkan dengan konsep fundamental. Nah, untuk yang keenam adalah sering menyontek untuk meminta pertolongan terhadap guru, karena kita kurangnya waktu dalam pembelajaran tatap muka atau face to face, sehingga kita harus banyak bertanya atau sharing kepada guru agar kita juga bisa memiliki pemahaman yang mencakupi, karena sekarang UTS dan UAS atau pembelajaran lainnya itu berbasis online. Nah, jadi kita kalau tidak meminta sharing terhadap guru, kita akan tertinggal pelajaran, walaupun itu hanya satu bab saja, itu dapat mengganggu sekali. Nah, yang terakhir kali adalah have fun. Nah, di sini kita harus have fun terhadap keadaan ini agar kita tidak canggung dan tidak bingung cara pembelajaran di era pandemi COVID-19 ini. Oke, untuk pembelajaran daring jarak jauh. Yang pertama adalah tetaplah memanajemen waktu, karena kita harus mengatur waktu sebaik mungkin agar semua mata pelajaran bisa teratasi dengan sebaik mungkin. Karena sekarang guru atau pengajar lainnya setiap hari biasanya memberikan kita tugas-tugas yang sedikit lebih banyak biasanya dibandingkan dengan hari-hari waktu kita pelajaran face to face biasanya. Nah, agar kita tidak tertinggal mata pelajaran, jadi kita harus bisa memanajemen waktu dan lebih bisa menghargai waktu. Untuk yang kedua adalah persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Nah, untuk teknologinya ada dua. Yang pertama adalah handphone, yang kedua adalah laptop. Nah, dari handphone dan laptop ini masing-masing memiliki aplikasi yang bisa digunakan untuk kegiatan kuliah online atau pembelajaran online. Yang pertama adalah biasanya Classroom, kedua Edmodo, ketiga adalah Kelas7, yang keempat adalah Zoom. Yang sekarang marak yaitu Zoom dan Classroom, Google Classroom. Nah, yang ketiga adalah belajarlah dengan serius. Karena apa? Bila kita tidak serius dalam belajar, apalagi kita belajarnya tidak tatap muka, itu akan mengganggu prestasi kita. Nah, biasanya banyak anak yang gara-gara belajarnya pakai menggunakan gawai, mereka tidak fokus, malah menyampingkan pembelajarannya dan mementingkan hal lain. Nah, yang keempat adalah jaga komunikasi dengan pengajar atau rekan kelas. Hal ini dikarenakan agar kita dapat selalu bersilaturahmi
terhadap guru, pengajar, dosen maupun sebagainya, serta bisa menjaga kesatuan kita terhadap pertemanan. Nah, di sini biasanya jaga komunikasi ini biasanya kita sharing pendapat atau menanyakan tugas, atau kita kita menanyakan tugas, dan kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih jika kita bisa sharing terhadap teman kita. Baik, itu dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.